Dapat. Dapat. Peng. Seorang buronan begal motor ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polres Waikanan di Arga Makmur, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Tersangka Doni Wirawan ditangkap di tempat persembunyiannya saat sedang bekerja sebagai buruh di pabrik pemotongan kayu. Dahas, tersangka akhirnya ditembak kakinya oleh polisi karena berusaha akan kabur saat dalam perjalanan menuju Polres Waikanan. Akibatnya, untuk sementara waktu, tersangka berjalan harus menggunakan alat bantu kursi roda. Tersangka mengaku membegal motor baru 1 kali pada bulan Juli 2019 lalu. Tersangka membegal motor dengan alasan karena butuh uang untuk merayakan Lebaran. Itu nggak ada modus, Pak. Gimana? Ceritain. Itu cara tiba-tiba. Waktu saya pulang dari keluar makam orang tua mau Lebaran, pas Lebaran itu, Pak. Tahun berapa itu? 2018, Pak. Di mana? 19, Pak. Di mana? Di Pulau Batu. Menurut polisi, komplotan tersangka berjumlah 4 orang, 3 teman tersangka kini masih buron. Nama DW dan kita amankan di Marga Makmur, Bengkulu Utara. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, si pelaku ini pada saat kita melakukan pengembangan, dia berusaha akan melarikan diri, makanya dia dilumpuhkan oleh anggota TKP 308 Waikanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan tersangka ini melengkapi diri dengan senjata api saat membegal motor. Namun senjata itu diakui tersangka Doni Irawan adalah milik temannya yang masih buron. Hardio Haba melaporkan dari Waikanan. Preman bernama Husin Fauzi, berusia 43 tahun ini tak lagi garang saat digelandang ke Polresta Bandar Lampung. Tersangka ditangkap karena mengancam Satpam Pelabuhan Panjang Bandar Lampung karena tidak terima diperiksa barang bawaannya saat akan masuk kawasan pelabuhan. Panjang ya. Pengancaman terhadap korban itu terekam kamera CCTV yang dipasang di lingkungan Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Tersangka yang tidak terima diperiksa barang bawaannya malah mengejar korban dengan golok. Bermula dari laporan korban yang selaku berprofesi sebagai security mencegat tersangka yang hendak keluar membawa kresek hitam, dan saat ditanya tersangka pun tidak diterima dan keluar kembali lagi membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh korban. Berdasarkan laporan tersebut, kami tim TKP 308 bergerak cepat untuk mengamankan pelaku dan kami bawa ke Mako Polresta Bandar Lampung. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku kesal dengan korban karena dituduh sebagai pencuri. Sehari-hari korban mengaku tidak pernah diperiksa satpam saat keluar masuk kawasan pelabuhan karena telah mengenal seluruh satpamnya. Emang kamu udah niat mau ngebunuh dia atau gimana? Enggak, Pak. Terus kamu kejar dia lagi di dalam areal pelabuhan? Iya, Pak. Memang kamu kerja atau gimana di situ? Enggak, Pak. Saat itu saya lagi tidak kerja. Tapi kamu sering memang keluar masuk pelabuhan dengan mengambil barang? Belum pernah? Baru 1 kali itulah. Kamu ancam dan kamu kejar dia? Iya. Polisi masih mencari barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 335 KUHP tentang pengancaman, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata di muka umum. Ancamannya dipenjara lebih dari 5 tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana ikut melakukan operasi justisi pada pelaksanaan PPKM darurat pada Selasa malam. Bersama tim Satgas, Wali Kota Bandar Lampung ikut mendatangi sejumlah tempat usaha yang masih beroperasi padahal sudah melewati jam operasional yang telah ditentukan, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi yang disasar tim Satgas yakni sejumlah rumah makan dan kafe di Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini, Jalan Tengku Umar hingga Jalan Walter Mongonsidi dan Jalan Dr. Susilo.
Tim mendatangi sejumlah tempat usaha yang kedapatan melanggar jam operasional yang sudah ditentukan. Para pengunjung rumah makan dan kafe kemudian diminta pulang dan pengelola diminta menutup tempat usahanya. Kita keliling semua ke lapangan, melihat memantau keadaan Kota Bandar Lampung dan alhamdulillah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah kota cukup luar biasa. Kalau ini tetap dilakukan sampai tanggal 20, insya Allah Bunda yakin Kota Bandar Lampung bisa masuk zona aman. Selain itu, tempat usaha yang boleh buka sampai jam 11 malam hanya untuk pemesanan bawa pulang dan tidak boleh makan di tempat. Jika melanggar, tim Satgas yang terdiri dari Polresta, Kodim, Kejari, dan lainnya tidak segan-segan memberi sanksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung yang ingin melakukan vaksinasi untuk sementara waktu nampaknya harus bersabar. Hal itu lantaran stok vaksin COVID-19 untuk orang dewasa dan lansia sudah habis. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Edwin Rusli mengatakan, vaksin untuk masyarakat umum sudah habis. Hanya tersedia stok untuk tenaga kesehatan yang akan menjalani vaksinasi periode ketiga, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua. Bekerjasama hari ini, marilah kita berdoa bersama. Menipisnya stok vaksin itu juga membuat pemerintah Kota Bandar Lampung terpaksa menunda program vaksinasi anak-anak. Pihaknya masih menunggu penambahan vaksin COVID-19 kepada pemerintah provinsi dan pusat. Pas hari ini habis. Tapi nanti mungkin provinsi akan mendistribusikan lagi. Yang sudah tersalurkan kepada masyarakat berapa Pak Kadis? Yang sudah apa? Yang sudah tersalurkan kepada masyarakat? Ada 300 ribuan. 300 ribuan harusnya. Nah untuk vaksin anak-anak ini jumlahnya berapa Pak Kadis? Yang kita udah siapin hari ini sih kemarin sih 3.000. 3.000 ya. Tapi itu masih kurang. Nah untuk dari target 770.000 warga Bandar Lampung yang akan divaksin, capaian vaksinasinya terdata sudah mencapai 301.000 warga. Dari jumlah itu, penerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 193.618 orang dan yang telah vaksinasi lengkap sebanyak 107.453 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.